Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Mate dengan Mang Amsi ya dalam acara Forma Kisah dan Obrolan bareng Mang Amsi. Ini insya Allah akan terus ya, minimal pokoknya seminggu sekali lah ya. Nah, pada kesempatan ini saya punya materi dan sebenarnya banyak, makanya kita akan agendakan seminggu sekali. Jangan lupa di subscribe, di like ya, agar konten ini terus berkelanjutan dan memberikan banyak manfaat buat teman-teman lah ya. Pada kesempatan ini memang mungkin dari dulu lah sering dibilang Mang Amsi. Sebenarnya Mang Amsi itu kan singkatan ya dari nama lengkap Asep Muhammad Saiful Islam gitu ya. Betul. Singkat Amsi. Tapi Amsi di sini ada kepanjangan yang memang membentuk sebuah karakter Mang Amsi sendiri. Nah, akan dibahas pada kesempatan ini. Silahkan langsung saja. Oke, terima kasih Pak Mate. Dan kita seminggu sekali rutin Iya. isi acaranya. Siap. Tapi ketahuan Pak, hari Senin semua ini Mang. Saya bajunya kiwa itu, bajunya putih gitu kan. Kalau saya ini ganti dulu. Kalau saya kan anak kos Pak, jadi nggak bisa langsung ganti ya. Dokter. Mondokan kantor. Jadi terima kasih teman-teman dari subscribernya Pak Agus, Pak Agus Suhendra. Terus juga tadi udah dikenalkan ya, memang nama saya Amsi dan Amsi itu singkatan. Syekh Muhammad Saiful Islam. Tapi kalau saya sendiri sih mendefinisikan itu dengan apa ya? Dengan bahasa lain, dengan kepanjangan lain itu setelah tahun 2000 berapa? 2003 atau 2004 lah, sekitar mungkin 16 atau 17 tahun yang lalu. Jadi saya akan membahasnya dalam 3 hal Pak, supaya terarah. Nah, gitu kan. ya, betul. Kan ngobrol kan nggak bisa diberhentiin. Jadi Amsi yang dibahas sekarang itu akan berkaitan dengan 3 hal besar yang mengubah hidup saya. Nah, ini penting sekali. Amsinya singkatannya The Amazing Miracle of Salat Istikharah. Amazing Miracle of Salat Istikharah. Jadi keajaiban yang menakjubkan dari salat istikharah. Wow. Saya akan membahasnya dari 3 hal yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Nah, yang pertama, biasanya istikharah itu kan teman-teman juga mungkin pernah mengenal. Salat istikharah itu salat yang dilakukan, salat sunnah ya, salat sunnah yang dilakukan ketika kita dihadapkan kepada 2 pilihan, teman-teman. 2 pilihan yang sama-sama baik atau sama-sama membingungkan gitu, dan kita harus memilih salah satunya. Di hadisnya kalau teman-teman mau cek itu hadis Sahih Bukhari, riwayat Jarir bin Abdullah. Jadi beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW itu dulu mengajari kami salat istikharah sebagaimana mengajari surat-surat Al-Quran. Jadi mengajarkan salat itu seperti mengajarkan Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kamu dihadapkan pada 2 pilihan gitu, atau jika kamu dihadapkan pada pilihan, maka hendaklah kamu mengucapkan. Nah, ucapan itu yang rangkaiannya agak panjang itu doa salat istikharah. Jadi yang di situ kan izahamma pokoknya hadisnya seperti teksnya. Falyakul gitu, falyakul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru, dan seterusnya. Pokoknya teks istikharah teman-teman bisa googling lah, banyak gitu ya. Redaksinya banyak, ada beberapa versi lah. Tapi intinya sih salat istikharah itu bagaimana kita memilih pilihan gitu. Meminta dipilihkan pilihan oleh Allah. Karena teksnya kan dari awal juga gitu, ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmu engkau gitu, dengan pengetahuan engkau. Wa astaqdiruka bi qadratika, dan aku minta ditakdirkan sesuai dengan kehendak engkau. Jadi semuanya kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu cerita singkat atau landasan hukum. Kemudian ada juga hadis, tapi ada yang mengatakan hadis ini maudhu gitu. Tapi secara maknanya sih bisa kita pahami bahwa tidak akan tidak akan sedih orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah gitu. Ini apa ya? Kedudukan malah. Kauruan malah. Tahu orang. Ini ada suara, ada orang yang membakar, kayaknya membakar itu keren bambu ya. Oke, lanjut. Nah, saya akan bicara secara dalam 3 hal. Yang pertama, dalam jodoh. Jadi
dalam jodoh ya, jodoh itu bagi saya ya langsung meminta ke Allah gitu, karena secara pribadi saya kan dulu nggak bisa dan nggak boleh pacaran, nggak bisa dan nggak boleh pacaran, karena memang saya takut sama orang tua, kemudian juga saya memahami itu memang nggak boleh, dan yang ketiga memang saya nggak laku itu kan. Nah, alasannya itu sih sebenarnya yang paling utama ya. Nah, jadi ketika ada seorang perempuan yang menggoda pikir saya, daripada saya jadi masalah, jadi ini, ya saya bawa aja ke istihoroh gitu. Saya istihorohi gitu kan, ternyata dalam hati saya ya ditetapkan bahwa dia pilihan. Dan meskipun misalnya banyak yang lain, ada misalnya orang keluarga saya yang menawarkan calon istri waktu itu atau apa, ketika ada istihorohi yang muncul ya dia juga gitu. Sampai pada satu kayak fase keyakinan bahwa ini adalah jodoh saya, dan ketika sudah yakin dengan jodoh itu, maka Allah tunjukkan jalan-jalannya. Nah, alhamdulillah saya bisa menikah dengan perempuan yang saya istikharah. Kemudian waktu itu saya pernah punya cerita sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah. Itu saya berkunjung ke almarhum kakek dengan teman saya. Nah, teman saya itu sedang mendekati perempuan gitu kan. Kalau sama emang nggak laku kan Pak, gitu. Jadi nggak ini. Nah, dia itu ingin perempuan itu jadi calon istrinya. Kemudian kakek saya menyarankannya, kamu sholat hajat aja. Jadi kalau ke teman saya dia menyarankan sholat hajat, kalau ke saya sholat istikharah. Apa bedanya tuh? Kalau sholat hajat kan kita seolah-olah meminta kebutuhan kita itu atau keinginan itu terkabul. Itu kan sholat hajat itu jadi seolah ya mungkin setengah memaksa juga. Kalau gitu. istikharah kan memilih istikharah mah ini bagusnya buat saya. Kan itu dia dicoba di konteksnya. Allahumma in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui annal hazal amro, masalah ini atau perkara ini khairun li, bagus buatku, fidini dalam agamaku, fidini wa ma'asyi dalam kehidupanku, wa akibati amri dalam urusan kemudian aku, ajilih sekarang atau yang akan datang, itu kan fakdir huli, takdirkan. Nah, tapi kalau jelek fasrifu, jauhkan. Jadi kita memang meminta bahwa pilihan kita itu dipilihkan oleh Allah. Nah, itu satu. Jadi alhamdulillah jodoh saya Allah mengabulkan jodoh saya hasil dari istikharah. Mantap. Kemudian yang kedua itu adalah beasiswa. Tahun 2000 ini udah di sini. Karena memang posisinya lagi tugas juga ya. 2013 itu kan. Jadi sudah bertugas di sini. Sudah bertugas di sini sudah sekitar 8 tahun waktu itu. Waktu itu saya berprofesi sebagai guru tapi juga sebagai tukang herbal ya. Tukang herbal, kemudian juga jualan buah beku. Karena saya lagi suka entrepreneurship yang bisnis real. Gitu, karena saya pernah bangkrut di sebelumnya di bisnis pasar modal. Nah, 2013 itu saya ikut LPDP kan. Ikut LPDP. Jadi saya juga memulai istikharah lagi apakah ini LPDP itu bagus untuk saya atau tidak gitu. Dan ternyata sampai pada beberapa fase seleksi itu saya selalu dimudahkan. Saya nggak pernah terus bahasa Inggris, tapi lulus TOEFL, gitu kan. Jadi tes dulu atau istikharah dulu nih? Jadi sebelumnya juga istikharah dulu. Jadi gini ceritanya. Ketika ada peluang misalnya. Betul. Jadi kan waktu itu saya lagi dalam sisi ekonomi itu sedang berusaha lah, berjuang begitu. Di satu malam saya itu sampai giliran sama istri itu bertukar atau meronda kulkas Pak. Karena harus saling kita nungguin si buah bekunya diupload karena nggak cukup freezernya, jadi freezernya kecil kan tuh buahnya di rolling. Nah untuk ngerollingnya itu teman-teman saya dengan istri itu tidur di dekat kulkas Pak. Jadi anak-anak mah tidur aja di kamar, kita mah duduknya tidurnya dekat kulkas. Real itu Pak. Mantap. Perihnya. Ternyata sosok mantin dulunya seperti ini. Dan jadi kita 1 jam Mbak, 1 jam saya tidur, istri saya nungguin kulkas ini gitu, mindahin gitu kan. Terus nanti pas sudah ini harus dibangunin Pak bagian Bapak gitu kan. Jadi saya yang ngeluarin yang sudah beku, yang belum beku dimasukin. Jadi kita aplusan. Nah sampai ketika tengah malam anak-anak sudah pada tidur, saya ngobrol ke istri sambil ketawa gitu. Bu, dipikir-pikir kenapa sih kita sampai segininya ya gitu. Padahal sampai tidur di samping kulkas. Ini yang mungkin orang nggak mungkin orang lihatnya sekarang gitu ya. Dina kasur wae disimutan. Ini mau dina kulkas Pak. Bayangkan kan? Itu behind the story. Jadi ketika saya seperti itu saya ngobrol ke ibu, kayaknya kita tuh nggak usah seperti ini juga ya. Nepi ka kieu gitulah yang naon sih orang itu dibelaan gitu ya.
emang Bapak gimana Pak? Kalau saya sih punya rencananya kan tujuan kita bisnis berusaha itu supaya saya lebih dekat dengan anak-anak dan ibu dan istri gitu. Tapi ternyata Allah belum mengabulkan, mutasi juga tidak pernah diizinkan sampai sekarang ya begitu ya. Jadi memang sudah takdir. Nah, saya mah sebenarnya sederhana sih, ingin dekat sama keluarga. Tapi caranya gimana? Jadi ternyata kita jalani bisnis juga. Nah, belum ada. Jadi saya sama ngomong gini, kayaknya saya harus kuliah lagi sih. Kalau kuliah lagi, karena saya jauh, kemungkinan nggak bisa tuh izin belajar, tapi harus tugas belajar dan harus cuti. Terus saya bilang, kalau cuti Pak, saya dapat dari mana uang buat kuliahnya? Gitu kan. Terus saya bilang, ya mungkin dapat beasiswa gitu atau dapat apa. Kalaupun nggak dapat beasiswa, kita dapat rezeki yang senilai bisa kuliah lagi. Gitu. Jadi saya ketawa, emang dari mana Pak uangnya? Simpelnya gini, dulu saya dapetin kamu juga kan. Saya juga nggak kepikiran. Kenapa kita tidak ulang lagi halnya? Gitu. Akhirnya dari situ saya maksimalkan lagi istiqoroh, kemudian sampai muncul teman saya yang sekarang di Manpilin, Kang Kamil itu ngejapri saya lewat inbox. Amsi ada peluang tuh beasiswa di LPDP, kita ikutan yuk gitu kan. Jadi bareng beliau. Bareng beliau. Jadi beliau tuh ngasih tahu pertama. Saya masih ingat tanggalnya 28 Maret 2013. Singkat cerita pokoknya saya tuh daftar bareng. Nah, pas udah daftar, saya pulang dari sini tuh, kan dapetnya di sini nih Pak. Saya pulang di Campaka, teman-teman di masjid di hutan, di namanya Cikekep. Ya. Saya sering ke situ karena saya bernostalgia Pak. Di situ setelah sholat asar saya berdoa ke Allah pakai istikharah juga. Kemudian saya ngobrol, ya Allah, tolong tunjukin dong cara saya bisa dekat dengan anak-anak dan istri itu, gitu kan. Kemudian pas keluar, nah mungkin ini yang ada apa yang namanya sir gitu ya, rahasia hati yang dibisikkan gitu. Sampai begini, lanjutin yang pagi gitu. Jadi, yang pagi itu kan LPDP ya, saya terusin. Dan di fase-fase seleksi itu saya selalu diuntungkan, Pak. Dan itu keajaiban bagi saya, amazing miracle-nya di situ. Karena memang itu udah petunjuk juga mungkin dari Allah dan ya kalau itu memang terbaik kan pasti dimudahkan. Karena kita kadangnya gitu. Ya Allah, kalau ini baik buatku, hidupku, kehidupanku, kemudian agamaku, maka takdirkanlah itu gitu kan. Dan kalaupun bukan milik saya atau bukan sesuatu yang baik buat saya, jauhkan itu dan atau ganti dengan yang lebih baik kan. Makna dari sholat istikharah itu gitu. Jadi sebenarnya kita justru kalau bagi saya istikharah itu melatih kepasrahan dan ketawakalan yang sangat ultimate gitu. Maksudnya sangat super lah. Tawakalnya itu benar-benar udah kita tuh udah gak punya lagi keinginan selain dari kekuatan Allah. Jadi kalau sudah Allah tunjukkan ya tidak ada yang bisa menahan, Pak. Betul. Orang mungkin bertanya, naon sih Amsi pernah kursus bahasa Inggris sama kayak lulus TOEFL, ya Allah yang ngatur. Iya. Gitu Pak. Jadi saya waktu itu kan target TOEFL-nya itu harus 500. Saya dapat 520 Pak, dan saya nggak percaya juga, gitu kan. Tapi ya mungkin karena udah nasib, udah takdir juga di situ, Allah yang mengatur. Pas wawancara juga sama, saya juga baru pertama ke Jakarta. Pokoknya yang puncaknya ketika beasiswa itu istikharahnya itu adalah ketika pas saya harus memilih kuliah sebelum saya dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa. Ini juga mungkin saya klarifikasi ke teman-teman yang dulu di sini ya, teman-teman kerja saya. Jadi 2013 itu saya ketika kuliah di UIN Jakarta, saya itu belum lulus LPDP Pak. Tapi saya sudah minta semua tunjangan itu lepas. Jadi saya nekat sebenarnya. Jadi gaji itu tinggal gaji doang, nggak ada tunjangan. Karena emang saya belum sertifikasi juga sih ya waktu itu. Tapi saya lepas semua tunjangan, uang mau makan semua. Nah, ketika saya harus ikut tes terakhir, nah itu. Jadi ketika harus seleksi terakhir, itu saya harus ketika harus ikut seleksi terakhir itu saya juga diundang untuk ujian kompetensi awal sertifikasi Pak. Di 2013 itu teman-teman saya di seleksi terakhir LPDP itu penentuan apakah saya lulus atau tidak. Yang keduanya tadi saya juga harus diundang sertifikasi. Nah saya harus memilih di antara dua itu. Antara kuliah atau sertifikasi. Kuliah udah masuk, beasiswa maksudnya, beasiswa atau sertifikasi. Sampai atasan saya tuh bilang, Pak Amsi ini nggak diambil nih, takut nggak nyesel nih nanti nggak dipanggil lagi, karena saya udah bapak itu kan udah nunggu sekitar 7-8 tahun untuk dapat peluang ini, kok kenapa nggak diambil? Saya bilang, Pak, saya sudah istikharah dan saya sudah musyawarah dengan keluarga saya bahwa saya memilih LPDP, memilih beasiswa daripada saya ikut sertifikasi. Kenapa? Karena mungkin beasiswa ini peluang terakhir. Tapi kalau sertifikasi selama saya jadi guru ya mungkin 5 tahun ke depan juga nggak masalah Pak. Gitu. Karena selama ini pun saya santai aja nggak ada sertifikasi juga gitu. Nah akhirnya saya memutuskan memilih itu dengan menekan surat
di atas materai Pak, bahwa saya tidak akan menyalahkan sekolah lah gitu. Ya alhamdulillah saya lulus LPDP. Lulus LPDP, setahun berikutnya saya dipanggil lagi sertifikasi. Saya lulus sertifikasi. Dua-duanya dapat Pak. China Bonang, China Herang, Laukna Bonang. Mantap. Gitu, itu yang kedua beasiswa. Nah yang ketiga teman-teman, ini jadi saya bahas 3 karena saya banyak sebenarnya, tapi karena waktu kan, kalau misalnya dibahas semua jadi semuanya istihoro semua kontennya. Yang ketiga itu ketika saya harus memilih syariah saham. Oh ini juga istihoro, tidak langsung plok gitu. Tidak. Jadi ceritanya gini teman-teman, 2016 ketika saya sudah lulus LPDP, saya sudah ngajar lagi di sini. Saya diundang oleh LPDP untuk training alumni. Jadi alumni itu dikumpulin namanya PEP, Personal Enterprise Plan. Jadi bagaimana merencanakan ke depan kita mau jadi apa. Dikumpulin tuh, saya waktu itu batch 4 kalau tidak salah. Jadi dari seluruh Indonesia yang udah lulus dari luar negeri juga dikumpulin di Depok waktu itu 2 minggu. Saya jadi setiap akhir pekan saya di sana. Nah di sesi terakhir tuh saya diminta mempresentasikan 5 tahun ke depan saya mau jadi apa, atau 3 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu. Saya presentasi itu di situ. Jadi saya cuma waktu itu ingin menjelaskan 2 hal aja, sebagai pengajar bahasa Arab dan sebagai instruktur di saham syariah gitu kan. Jadi saya harus memilih pemateri lah gitu. Apakah saya harus memilih sebagai guru konsen di bahasa Arab atau konsen di saham syariah gitu. Nah kemudian ya hasil istihara itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan kan, karena harus presentasi. Nah yang di presentasi itu ada 4 orang Pak, 1 Sekjen Kemendikbud, 1 lagi dari Kementerian Keuangan, 1 dari Institut Seni, 1 lagi itu mantan CEO-nya XL Aksiata, Bang Hasnul namanya. Nah yang paling menarik itu di antara 4 yang panelis itu, yang simpel nanya cuma Bang Hasnul, karena mungkin beliau background-nya kan businessman ya. Jadi dia nanya sederhana, Pak Asep mau milih mana, saham syariah atau bahasa Arab? Oh Pak, saya kebetulan jadi guru, saya mungkin sekarang ngajar bahasa Arab gini. Saya pakai alasan gitu kan, argumen. Saya nggak butuh argumen Anda, yang saya butuhkan pilihan, mau milih mana, saham syariah atau bahasa Arab gitu kan. Terus saya jawab lagi, saya jelaskan lagi, saham syariah itu saya suka, passion saya di situ, saya sudah membuat blog syariahsaham.com gini. Sekali lagi saya nggak butuh argumen Anda, yang saya butuhkan pilihan Anda mau mana. Sekarang saya tanya terakhir kali gitu kan, pilih mana, bahasa Arab atau saham? Bingung kan, aduh dua dana juga berpengaruh buat saya gitu kan. Tapi dalam saya merenung sedikit sebentar, kemudian saya jawab dengan tegas gitu, saham syariah. Ya silakan ke panelis lain. Jadi beliau nggak nanya apa, cuma nanya doang gitu. Dia ingin tahu ya, ingin menegaskan pilihan. Dan ternyata teman-teman, ketika saya menegaskan diri Pak, saya milih saham syariah, beberapa minggu setelah itu saya diundang untuk pertama kalinya diundang di Bursa Efek Indonesia. Langsung 2 minggu setelah itu ada undangan. Dan dari situlah mulai rangkaian sampai hari ini. Hari ini juga nanti malam teman-teman, kalau ini saya juga kebetulan ngisi di UPI. Nanti malam itu di fakultas di ekonominya. Jadi setelah saya menjawab saham syariah gitu, di situ dibukakan jalannya. Kenapa? Karena kalau Pak Agus main ke rumah saya, kemudian di situ banyak plakat, banyak sertifikat, nggak ada satupun bahasa Arab Pak. Semua aja tuh ekonomi syariah, saham syariah, ekonomi syariah. Jadi saya malu gitu kalau ngomong tentang saham syariah, tapi saya sebenarnya guru bahasa Arab. Nah, jadi nggak apa-apa lah, yang pentingnya tadi gitu. Jadi intinya sih teman-teman, bagi saya kenapa saya sebut amazing miracle of salat istikharah, disingkatnya AMSI gitu. Karena bagi saya salat istikharah itu benar-benar keajaiban yang nyata dan keajaiban yang benar-benar mengubah hidup saya. Dari jodoh kan pasti berubah tuh. Setelah punya jodoh ya punya anak, punya keturunan, punya persepsi dalam kehidupan yang berbeda setelah berumah tangga. Kemudian saya dapat beasiswa juga mengubah nasib saya. Misalnya saya bisa bertemu dengan Pak Lo Keng Hong, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya dulu saya kagumi dan belum pernah bertemu. Ini bertemu gitu. Yang ketiga, ketika saya memilih saham syariah ya sampai hari inilah saya merasakan di situ ada kebermanfaatan dan keberkahan yang bisa saya share kepada banyak orang. Mantap. Amazing miracle of salat istikharah. AMSI. Narsis dikit. Luar biasa. Dan ini semua betul-betul memang dilakukan langsung memang AMSI. Jadi saya tuh suka berbagi pengalaman itu juga pengamalan Pak. Betul. Karena bagi saya sih pengalaman yang berbasis pengamalan itu lebih lebih ada feel dan powernya gitu ketimbang misalnya cuman
teori aja atau misalnya cuman ya hasil baca tapi bukti bukan hasil pengamalan gitu ya. Kalau pengamalan itu benar-benar kita mengalami itu, spiritual experience-nya ada dan kita bisa juga duplikasi ke orang lain. Ya betul. Seperti itu. Karena memang beda ya, beda sekali teman-teman ketika kita membaca tentang hikmah atau kaifiah sholat istikharah di buku-buku atau di fikih gitu ya. Beda dengan halnya langsung dari orang yang memang dulunya pernah melaksanakan gitu. Dan ini pelajaran juga buat kita. Sampai hari ini. Sampai hari ini harus dilakukan gitu. Ini pelajaran juga buat kita. Silahkan bagi teman-teman, termasuk saya juga ya. Dan alhamdulillah juga makasih. Memang ada beberapa juga yang dulu salah satunya istri juga saya istikharah gitu. Betul. Dan karena ini, banyak yang ini ya banyak pilihan. Banyak yang suka sama saya. Oh ya, itu bedanya di situ. Enggak lah. Banyak yang suka mencerca maksudnya. Pokoknya intinya gitulah teman-teman. Terus ketika kalian atau teman-teman di sini punya kebingungan atau mau memilih antara A atau B, silahkan konsultasikan dengan Allah lewat sholat istikharah. Demikian mungkin percakapan kita kali ini, nanti dilanjut lagi di forma berikutnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan sukses buat Pak Mate semuanya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.